Filosofi Pandawa 5. Ketemu lagi dengan kisah spiritual yang mungkin menambah sedikit wawasan serta pengetahuan kita. Kali ini sedikit coretan berhubungan dengan pewayangan dan dua filosofinya. Dalam kisah pewayangan tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa terdapat kisah-kisah tentang Pandawa 5. Tunggu dulu. Maksudnya bukan grup band Pandawa 5 itu. Dalam pewayangan Pandawa 5 merupakan tokoh yang tidak dapat dipisahkan dengan kisah Mahabharata, karena Pandawa 5 merupakan tokoh sentralnya bersama dengan Kurawa. Menarik juga ternyata kisah Mahabharata, dengan kisah peperangan yang populer dengan nama Bharatayuddha. Perang Bharatayuddha ini merupakan kisah peperangan antara keluarga Pandawa dan Kurawa yang terjadi di padang Kurusetra. Sebenarnya mereka, keluarga Pandawa dan Kurawa, adalah saudara sepupu. Namun mereka berselisih mengenai tahta kerajaan Hastinapura. Banyak pula yang menganalogikan perang Bharatayuddha ini sebagai pertarungan antara sisi baik manusia dengan sisi jahat manusia. Sisi baik di sini adalah Pandawa, sedangkan sisi jahat di sini adalah Kurawa. Dari pihak Pandawa sendiri, terkenal dengan pasukan terdepannya, Pandawa 5, yang terdiri dari Yudhishthira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Pewaris asli tahta kerajaan dari Pandu, bapaknya Pandawa 5, dengan Dewi Kunti adalah Yudhishthira, Bima, dan Arjuna. Sedangkan Nakula dan Sadewa adalah saudara tiri mereka hasil perkawinan Pandu dengan Dewi Madri. Yang akan sedikit kita bahas di sini adapun Pandawa 5 merupakan persemuan kiasan yang dalam bahasa Jawa sering disebut pasemon. Kiasan tersebut merupakan budi pekerti yang luhur. Pembahasan kali ini mengemukakan tentang filosofi Pandawa 5. Filosofinya pertama dalam cerita pewayangan Pandawa 5 adalah 5 sosok kesatria Amarta putra dari Pandu dan Dewi Prita, Dewi Kunti, serta Dewi Madri. Mereka adalah Yudhishthira, Bima, Arjuna, dan si kembar Nakula dan Sadewa. Dikaitkan dengan ajaran Islam kelima putra Pandawa ini merupakan rukun Islam yang 5, yaitu 1. Syahadatain 2. Sholat 5 waktu 3. Puasa Ramadan 4. Zakat 5. Haji deskripsi 1. Yudhishthira, Puntadewa. Yudhishthira dikenal juga dengan nama Puntadewa atau Dharmakusuma adalah putra pertama, merupakan pemuka Pandawa yang di atas mahkotanya terdapat secari kertas putih yang menjadi agemannya, pakaian, dan merupakan jimat kesaktiannya sehingga tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Jimat Yudhishthira ini disebut Klimo Sodo yang berupa tulisan kalimat syahadatain, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini merupakan gambaran jika seseorang telah mengucapkan kalimat syahadat tersebut harus dengan keyakinan yang mendalam sehingga menimbulkan kekuatan jiwa yang mampu mengalahkan sifat angkara murka. 2. Bima, Werkudara. Bima dikenal juga dengan nama Werkudara. Bima atau Werkudara bertubuh tinggi besar seperti raksasa, selalu mengenakan gelang supit urang dengan wajah nampak garang akan tetapi selalu menunduk seperti orang yang sedang melaksanakan sholat. Bila sedang melakukan sesuatu tidak bisa diganggu sampai apa yang sedang dilakukannya itu selesai. Hal ini menggambarkan jika sedang melakukan ibadah sholat tidak bisa diganggu-gugat. Bima adalah kesatria Pandawa yang paling berani dan gagah perkasa dengan aji kesaktiannya yang terdapat di lengannya yaitu Aji Pancanaka yang berarti 5 kekuatan yang selalu dipegangnya dengan kuat. Ini merupakan simbol atau lambang bahwa apabila sholat 5 waktu dilaksanakan dengan baik penuh keyakinan dan ketekunan yang mendalam akan memiliki kekuatan yang besar yang mampu mengalahkan segala tantangan baik secara badaniah maupun rohaniah. 3. Arjuna, Janaka. Arjuna mempunyai banyak nama diantaranya adalah Janaka, Permadi. Arjuna dikenal suka bertapa, berjiwa teguh, dan berwajah tampan. Ini merupakan gambaran orang yang rajin berpuasa, bertapa, akan memiliki jiwa yang kuat dan tenang dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan. 4. Nakula dan Sadewa. Nakula dan Sadewa adalah kesatria Pandawa yang sangat rajin dan giat bekerja.
Selain itu penampilannya perlente, rapih dan berpakaian bagus dan bersifat dermawan. Ini menggambarkan seperti orang yang mengeluarkan zakat dan pergi haji. Mereka orang-orang yang berzakat dan berhaji adalah orang-orang yang mampu dan kaya baik hartanya maupun jiwa batiniahnya. Yang kedua dalam cerita pewayangan Pandawa 5 dikiaskan sebagai 5 jari tangan kita, yaitu 1. Ibu jari, jempol, 2. Jari telunjuk 3. Jari tengah 4. Jari manis 5. Jari kelingking deskripsi 1. Yudhistira, Puntadewa. Yudhistira diibaratkan sebagai ibu jari, jempol, yang merupakan kakak tertua yang menaungi dan sebagai contoh sopan santun dalam hidup. Yudhistira adalah salah satu karakter yang nerimo. Dalam artian Yudhistira adalah orang yang selalu menyatakan, silahkan, monggo. Dalam hal ini, masyarakat Jawa selalu menggunakan ibu jari atau jempol untuk menunjukkan arah, kesopanan, atau menyatakan persetujuan. SCP, oke, kalau ini kayaknya menyeluruh ya. 2. Werkudara, Bimasena. Werkudara atau Bimasena diibaratkan sebagai jari telunjuk. Werkudara yang dalam pewayangan digambarkan sebagai raksasa, dikenal merupakan orang yang lurus dan terus terang, seperti jari telunjuk, walaupun keras dan apa adanya. Bahkan dia hanya menggunakan kromo inggil kepada gurunya saja, Dewa Ruci. Bima dikenal sebagai orang yang keras dan berusaha mengingatkan dengan galak. Masyarakat kita, jika memarahi orang atau mengingatkan orang, akan menggunakan jari telunjuk yang teracung, simbolisme Bima yang sedang mengingatkan kesalahan kepada orang lain. 3. Arjuna, Janaka. Arjuna diibaratkan sebagai jari tengah. Dalam kisah pewayangan, Arjuna merupakan lelananging jagat, lelaki dunia, yang dikenal sebagai impian setiap wanita. Dalam pewayangan sebenarnya Arjuna tidak digambarkan sebagai orang yang tampan sekali. Bahkan karena kegemarannya untuk keluar masuk hutan, Arjuna digambarkan penuh brewok dan kasar tampangnya. Arjuna dikenal sebagai impian setiap wanita, karena dia mampu menyenangkan hati para wanita. 4. Nakula. Nakula diibaratkan sebagai jari manis. Sebagai kakak kembar dari Sadewa, Nakula sebenarnya lebih tampan daripada Arjuna, dan Nakula adalah simbol dari ketampanan, keindahan, dan keharmonisan. Oleh karena itu, cincin sebagai aksesoris, dan sebagai lambang ikatan pernikahan, diletakkan di jari manis, sesuai dengan sifat Nakula yang tampan, indah dan harmonis. 5. Sadewa. Diibaratkan sebagai jari kelingking. Adik terkecil dari 5 bersaudara, Pandawa 5, dan adik kembar dari Nakula, digambarkan sebagai wayang yang paling mampu membawa kestabilan dan kebersihan. Nakula bahkan di salah satu kisah, adalah satu-satunya wayang yang mampu meruat, membersihkan, Bethari Durga untuk kembali ke bentuk awal beliau, Dewi Uma. Jika dikembalikan ke fungsinya, hanya kelingking yang mampu membersihkan kotoran di tempat atau lubang yang tersembunyi, lubang hidung, telinga. Kisah-kisah pewayangan banyak mengandung ajaran-ajaran falsafah, filosofi, yang bermakna spiritual tinggi, kata-kata adiluhung yang membentuk budi luhur dan pekertiin perbuatan mulia bangsa Indonesia. Dunia pewayangan mempunyai andil yang sangat besar dalam membentuk watak budi luhur dan hati mulia bangsa Indonesia yang dikagumi oleh bangsa lain di dunia ini. Menonton pertunjukan wayang yang memakan waktu panjang saja sudah mengandung pendidikan, di mana penonton dididik untuk sabar dalam menghadapi kenyataan hidup, dan tekun menerima menanti ilmu atau wejangan spiritual yang bermakna tinggi lewat dalangnya. Jika Pandawa adalah cerminan kebaikan dari umat manusia, maka Kurawa menjadi cerminan tamak dan rakusnya manusia. Karena itu, sering juga Baratayuda sebagai peperangan internal yang akan selalu terjadi dalam diri tiap-tiap individu manusia. Demikianlah sedikit coretan yang mungkin bisa menambah sedikit pengetahuan kita. Mungkin in haja, nang ulun guris, awan ulun kisah-kisah akan lawan hampian. Ini ulun, nang bunga selangkat. Galuh, Seri Kandi.
Untuk kisah selanjutnya, Kakanda Ulun, nang bunga selangkat sajagat langit. Kakanda Nanang Arjuna. Ayu. Kakanda pian pulang nang bakisah. Jangan lambat, amun lambat, kalupian ulun panah. Lawan panah asmara sakti. Lajui. Nah. Inggih. Adindaku. Sri Kandi, nang bunga selangkat. Ini ulun malai akan bakisah pulang. Pian duduk manis saja dulu, mandangar akan. Ini ulun, Nanang Arjuna. Handak batutur kisah lawan hampian. Barataan. Mudah-mudahan, kisah ulun ini baguna hagan hampian. Kisah ulun ini seputaran spiritual. Simaklah dengan seksama, jangan di-skip atau dilaju supaya pian panah lawan maknanya. Filosofi Pandawa 5 melalui simbol Yudhistira dalam pewayangan adalah simbol atau lambang sosok yang suci, tidak mempunyai dosa, dan diibaratkan darahnya berwarna putih tanpa noda sedikitpun. Ia merupakan putra pertama Pandawa yang mempunyai sifat paling jujur. Dari Yudhistira, kita dapat belajar mengenai arti sebuah kejujuran dengan menghilangkan kebohongan. Hal ini karena dengan kejujuran, setiap masalah yang dihadapi akan dapat dengan tenang dan mudah untuk diselesaikan. Bima dalam pewayangan adalah simbol ketegasan dan keadilan serta kejujuran dalam menegakkan hukum, tidak pandang bulu. Dari Bima, kita dapat mengambil nilai-nilai ketegasan, tidak pandang bulu, dan selalu menepati janji. Hal inilah yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan agar kita dapat selalu siap dalam mengarungi permasalahan hidup. Raden Arjuna adalah lambang atau simbol sosok tampan dan rupawan, serta merupakan kesatria tanpa tanding. Dari Arjuna kita dapat memahami bahwa kemenangan selalu digapai akibat proses yang dilakukan dengan sangat maksimal. Arjuna terkenal dengan keteguhan dan kekuatannya dalam menjalani proses pendidikan keilmuan sehingga Arjuna selalu unggul dalam setiap pertempuran. Nakula memiliki simbol setia, taat, belas kasih, tahu membalas budi, dan dapat menyimpan rahasia. Dari Nakula, kita dapat mengambil sikap untuk tidak membuka aib seseorang dengan tahu membalas budi dan memiliki belas kasih yang tinggi. Dari Nakula pula kita dapat mengambil pelajaran untuk menjadikan pengalaman sebagai guru yang paling berharga. Sadewa dikisahkan memiliki sifat bijak dan pintar, memiliki ingatan masa lalu yang kuat. Dari Sadewa, selain sikap bijak dan pintar dalam ilmu keduniaan, kita akan mengambil simbol untuk melihat masa depan dengan penuh optimisme. Makna filosofis Pandawa 5 dalam perspektif rukun Islam Padang Kurusetra merupakan saksi bisu atas pertumpahan darah akibat perang saudara. Perang sesama keturunan Abhyasa dalam memperebutkan tahta kerajaan Astina, termaktub dalam epos Mahabharata yakni cerita wayang yang menggambarkan pertarungan antara kebaikan melawan keburukan yang tetap menjadi inspirasi bagi kita yang mau mempelajarinya. Perseteruan antara Pandawa melawan Kurawa merupakan tema sentral dalam kisah Mahabharata yang penuh dengan trik dan intrik serta segala macam siasat untuk mengalahkan lawan. Pandawa sebagai kelompok protagonis dengan segala sifat yang baik dan dapat diambil teladan dari mereka. Sementara Kurawa merupakan kelompok antagonis dengan segala perilaku buruk dan licik yang tak patut untuk ditiru. Berbeda dengan kisah di negara asalnya yakni India, cerita wayang di Indonesia khususnya di Tanah Jawa disadur sedemikian rupa oleh para wali. Hal ini dilakukan sebagai metode mengubah tontonan menjadi tuntutan sekaligus menjadikan media wayang sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Prinsip ini masih tetap dipegang teguh oleh para dalang hingga sekarang. Upaya dakwah tersebut bisa dilihat jelas manakala kita memahami makna filosofis yang terkandung dari tokoh sentral para Pandawa 5 yang dinisbatkan sebagai tokoh superhero dan menjadi lambang sekaligus pedoman yang mudah dipahami dalam melaksanakan kaidah beragama Islam yakni rukun Islam. Puntadewa alias Yudhistira putra sulung Pandu Dwanata dari Dewi Kunti ini merupakan seorang ksatria yang memiliki darah putih, tokoh penyabar, jujur, tegas, adil dan tak pernah berbohong selama hidupnya. Segala kesaktian dan kebijaksanaannya bersumber dari jimat atau senjata pusaka yang dimilikinya yakni senjata Jamus Kalimusyada. Yudhistira ini merupakan perlambang dari pelaksanaan rukun Islam yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat, Jamus Kalimusyada, yang mengandung makna jika ingin selamat dunia dan akhirat maka pegang teguh dan implementasikan 2 kalimat syahadat dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu Yudhistira juga disebut sebagai jelmaan atau titisan dari Dewa Yamadipati alias Dewa Pencabut Nyawa. Inilah yang membuat Yudhistira menjadi sosok yang cerdas sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa sesungguhnya ilmu yang paling cerdas adalah mengingat kematian. Bima alias Werkudara putra kedua Pandu Dwanata dari Dewi Kunti ini adalah sosok satria yang teguh pendiriannya, gaya bicaranya yang belak-belakan tanpa tedeng aling-aling dan bahasanya cenderung kasar tak peduli ia sedang berbicara dengan siapa, baik dengan raja, satria, dewa maupun dengan rakyat jelata. Dialah sosok yang bertemu dengan air kehidupan, dialah yang bertemu guru sejati Dewa Ruci. Bima adalah sosok yang menemukan makna kesejatian diri. Sosok Bima ini memiliki makna sebagai perlambang dan penjelasan tentang rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Karakter Bima inilah yang menerangkan bahwa ibadah sholat merupakan kewajiban pokok bagi siapapun umat Islam, tak peduli apa pangkat dan jabatannya, dimanapun dan dalam kondisi apapun tetap harus selalu mendirikan sholat. Karena sholat adalah ibadah pokok yang akan diperiksa pertama kali kelak pada saat dihisab atau pada hari perhitungan selain sebagai tiang agama, sholat juga sebagai pengingat, penolong dan pencegah perbuatan keji dan mungkar. Hanya dengan sholat kita akan bertemu dengan air kehidupan dan mengenal kesejatian diri, karena barang siapa mengenal dirimu maka dia akan mengenal Tuhannya. Bahkan hanya ibadah sholat satu-satunya yang menjadi sarana, Mirajul Mukminin, Arjuna alias Permadi putra ketiga Pandu Dwanata dari Dewi Kunti ini dikenal memiliki inner beauty yang mengagumkan, memiliki paras yang tampan rupawan, perangai serta sikap yang lembut, sekaligus sebagai ksatria pilih tanding pemilik segala macam ilmu kedikdayaan dan kesaktian. Sosok yang disayang oleh sesama dan menjadi anak emas para dewa. Ketekunan dan juga kedisiplinan Arjuna yang senantiasa haus akan ilmu, mendorong Arjuna menjadi satu-satunya ksatria Pandawa yang gemar melakukan tirakat dan bertapa mengolah ilmu batin. Sosok Arjuna mengandung makna sebagai penjelasan dari rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Ibadah puasa ini di samping sebagai ibadah wajib, juga sebagai jalan atau metode yang bisa ditempuh oleh manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh mereka yang ahli puasa, bahkan bagi mereka yang ahli puasa kelak akan memiliki pintu tersendiri di surga. Selain ibadah yang mengukur keikhlasan seseorang, puasa juga ibadah yang dilakukan penuh dengan kejujuran, ibadah yang menjadi rahasia dirinya sendiri dengan Tuhannya. Bahkan menurut firman-Nya, puasa adalah untukku dan aku yang memberikan pahalanya. Nakula dan Sadewa dua anak laki-laki kembar ini sama dengan kakak-kakaknya yang dikaruniai perangai yang baik, rendah hati, suka menolong sesama dan memiliki kesaktian yang pilih tanding. Yang membedakan mereka adalah jika Yudhistira, Bima dan Arjuna merupakan anak Pandu Dwanata dengan Dewi Kunti, lain halnya dengan Nakula dan Sadewa. Si kembar ini merupakan anak Pandu Dwanata dari istri yang lain yang bernama Dewi Madrim adik kandung dari Prabu Salya, Narasoma. Meskipun berbeda ibu akan tetapi Nakula dan Sadewa adalah bagian dari Pandawa dalam artian 5 anak laki-laki putra Pandu Dwanata. Meskipun berbeda ibu akan tetapi Nakula dan Sadewa adalah bagian dari Pandawa dalam artian 5 anak laki-laki putra Pandu Dwanata. Demikian halnya dengan penjelasan rukun Islam yang keempat dan kelima yakni zakat dan haji. Benar keduanya merupakan kewajiban pokok bagi orang Islam, akan tetapi dikarenakan dua ibadah ini dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya, harta, maka ada kelonggaran atau syarat yang harus dipenuhi yakni sifatnya wajib bagi yang mampu. Lalu bagaimana dengan Kurawa? Meskipun Kurawa jumlahnya jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan Pandawa, 100 orang kakak beradik putra Prabu Destarasta yang notabene adalah kakak kandung Pandu Dwanata ini, dikarenakan perangainya yang buruk sekaligus sebagai simbol angkara murka maka pada akhirnya mereka hancur dan dapat dikalahkan. Sudah menjadi ketetapan Sang Pencipta bahwa yang batil dan angkara murka pada waktunya akan hancur dan binasa. Semoga cerita kisah ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Spiritual Pandawa 5 dalam tubuh manusia. Filosofi spiritual Pandawa 5 dalam tubuh manusia. Pernahkah mendengar nama Pandawa 5 dalam cerita pewayangan? Sesuai dengan namanya, maka sosok Pandawa juga berjumlah 5 orang. Mereka adalah Yudhistira, Bima, Werkudara, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Bagi para pelaku spiritual, umumnya sudah mengetahui adanya jagat ageng, alam semesta, dan jagat alit, yang ada dalam tubuh manusia.
Bahkan bagi pelaku spiritual juga sudah memahami bahwa dalam jagat alit tersebut juga terdapat jagat ageng. Biasanya pengenalan itu berlanjut dengan menggulung jagat ageng ke dalam jagat alit. Berkaitan dengan menggulung jagat ageng ke dalam jagat alit, maka para pelaku spiritual juga akan memahami bahwa sosok-sosok pendawa lima yang disebutkan di atas juga terdapat dalam tubuh kita. Bisa juga diartikan bahwa pendawa lima merupakan simbol yang diberikan Gusti Allah pada manusia. Bahkan setiap manusia memiliki pendawa lima di dalam tubuh mereka masing-masing. Di manakah posisi sosok-sosok Pandawa lima itu dalam tubuh manusia? Yudhistira sebagai pemimpin Pandawa adalah merupakan simbol dari otak manusia. Dapat diartikan bahwa manusia itu dipimpin oleh otaknya. Jika ingin hidup tenang dan mulia maka pergunakanlah otak kita untuk berpikir dan mencapai derajat ketenangan dalam hidup. Yudhistira diumpamakan sebagai otak karena sebagai Pandawa, Yudhistira merupakan penjelmaan Dewa Yama yang bijaksana, mempunyai sifat moral tinggi, suka memaafkan dan mengampuni musuh yang sudah menyerah. Filosofinya, jika manusia ingin mulia dalam hidup, agar mempergunakan otak secara bijaksana dan tidak mengumbar ambisi dalam meraihnya, tetapi gunakan strategi untuk mencapai kemuliaan hidup di dunia. Bima Werkudara, sosok kedua Pandawa, adalah sosok yang tinggi besar dan penuh keberanian. Sosok Bima tersebut merupakan simbol dari mata manusia. Apabila seseorang memandang orang lain dengan tajam, maka ia akan tampak lebih berani menghadapi kehidupan ini. Siapa orang yang gak merasa takut jika kita dipelototi oleh orang lain? Quote Bima Sena Werkudara, diumpamakan sebagai mata karena Bima merupakan penjelmaan Dewa Bayu, sehingga disebut Bayu Sutha. Di antara saudaranya, Bima memiliki tubuh tinggi dan berwajah paling sangar dari saudara duanya yang lain. Namun, ia memiliki hati yang sangat mulia. Filosofinya, salah satu yang membuat manusia ditakuti adalah mata. Misalnya sedang marah dan melotot, maka orang akan ketakutan melihat sorot matanya. Sehingga gunakanlah mata Anda dengan bijaksana. Arjuna, sosok Arjuna juga dikenal sebagai sosok penengah Pandawa. Di mana lokasi Arjuna dalam tubuh manusia? Arjuna dikenal sangat gemar untuk bertapa, menyendiri, bersamadhi. Ia senantiasa rajin untuk mengheningkan ciptanya di hutan-hutan belantara. Nah, sosok Arjuna tersebut juga ada dalam diri tepatnya di hati kecil setiap manusia atau yang umum disebut hati nurani. Manusia diharapkan untuk senantiasa mendengarkan hati kecilnya guna memahami kebenaran dalam hidup ini. Hati kecil manusia tidak pernah berbohong. Ia akan senantiasa mengatakan sejujurnya seperti perilaku Arjuna. Arjuna Janaka, diibaratkan sebagai hati nurani karena Arjuna merupakan penjelmaan Dewa Indra, Dewa Perang. Sifat utamanya adalah sering bertapa, tidak pernah berbohong dan senang mendekatkan diri pada Gusti Allah. Filosofinya, manusia yang ingin lurus, harus mendengarkan hati nuraninya, yang otomatis membuat kita semakin dekat dengan Gusti Allah. Nakula dan Sadewa adalah sosok Pandawa yang kembar. Hal itu adalah merupakan simbol dari kembarnya buah zakar, pelir, manusia laki-laki dan indung telur bagi perempuan. Tanpa adanya buah zakar maka manusia tidak akan pernah bisa membuahi pasangannya guna memiliki keturunan. Buah zakar sangat penting untuk menyebarkan benih-benih keturunan manusia. Nakula dan Sadewa, diibaratkan sebagai kemaluan karena keduanya merupakan penjelmaan Dewa Aswin, Dewa Pengobatan, yang mempunyai sifat bijaksana dan senang melayani. Filosofinya, manusia sejatinya bijaksana menggunakan kelaminnya dan mempunyai kesetiaan untuk melayani pasangan hidupnya. Seperti diketahui Kurawa adalah berjumlah 100 orang. Sosok Kurawa tersebut dikenal sebagai sosok yang bersifat negatif. Mereka suka menghasut, menimbulkan kebencian, menciptakan rasa iri dan dengki dan lain-lain yang memiliki sifat negatif. Di manakah sosok-sosok Kurawa tersebut dalam tubuh manusia? Sosok Kurawa itu berada dalam hati besar manusia. Kisah dalam video ini disadur oleh Bang Said, serta diproduksi oleh Said Ahmad Al-Warisi TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nantikan tayangan video-video selanjutnya yang lebih syarat muatan spiritual. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa, jangan kada ingatlah. Lawan channel Ulun, lawan subscribe, like dan komen. Raja A aneh.
Raja A aneh. Raja A aneh.